materinya? Ini materi dokumen yang akan kita persiapkan, guys, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak dokumen, tapi akan kita pelajari secara pelan-pelan. Nah, ini sebenarnya kita mulai dari teknologi, gitu. Jadi teknologi pengolahan pangan itu adalah proses merubah bahan pangan dari satu bentuk ke bentuk lainnya, seperti itu. Jadi dengan adanya teknologi pangan, kita harus mengerti sebenarnya makanan itu bahan dari bahan sampai jadi produk itu pengolahannya apa saja. Dari teknologi ini nanti akan membedakan eh, kategori produk kita seperti itu. Seperti ini ya. Ini jadi pembagiannya nanti menurut perizinan itu ada 3 kategori, nggih. Pangan beresiko tinggi, pangan berisiko sedang, dan pangan berisiko rendah. Seperti itu karena ada teknologi yang akan digunakan. Bagaimana kita merumuskannya? Kita mulai dari awalan ini, start ini ya. Mau ini penanganannya itu untuk penderita tertentu apa tidak? Kalau tidak, berarti nanti langsung masuk ke yang kedua. Apakah produk diproses menggunakan teknologi baru? Tidak. Kemudian diproses dengan pasteurisasi atau proses lainnya. Kalau tidak, masuk ke sini produk. Seperti itu. Jadi digolongkan dari pangan berisiko sedang atau berisiko rendah seperti itu. Kalau PRT jelas nanti berisiko makanan berisiko rendah seperti itu. Contohnya adalah gripe itu ya. Gripe itu jelas apa namanya? Yang nomor 6 ya, menurunkan air, pH air atau pangan secara alami memiliki aktivitas yang sangat rendah. Nanti kalau iya langsung masuk ke pangan risiko rendah. Teknologinya apa saja? Ternyata teknologinya banyak sekali di sini ya. Seperti yang saya share di sini, teknologi suhu tinggi itu ada blanchet, pasteurisasi, hot filling, ekstrusi, pemanggangan, penggorengan, pengeringan, microwave, dan sterilisasi. Kemudian ada fermentasi, pengasapan, penggaraman, manisan, pengeringan, atau penambahan bahan kimia. Jadi semuanya makanan yang diolah nanti ada harus kalau diedarkan harus ada izin edarnya. Tapi kalau memang makanannya itu seperti sebuah segar, itu tidak perlu izin edar ya. Kemudian juga cepat saji gitu tidak perlu izin edar gitu ya, karena tidak disimpan seperti itu. Kemudian juga ada pengolahannya ini dengan suhu rendah. Ini kita harus memahami ya maunya sebenarnya seperti apa, pendinginan atau pembekuan atau quick freezing seperti itu. Ini kita pelajari karena apa? Nanti pada saat mengajukan izin edar itu juga maunya makanan itu diolah seperti apa. Seperti ini ada diagram alurnya ya, diagram alurnya pembuatannya makanan itu seperti apa. Nanti akan kita pelajari di slide selanjutnya. Selanjutnya kita dalam dokumen itu juga merumuskan komitmen ya. Ada komitmen itu perlu diperkirakan visinya ya. Visinya itu sebenarnya adalah jangka jangka panjang, permanen, dan bersifat umum seperti itu. Ini ada penting sekali ya. Jadi mungkin kalau kita sudah mulai memang mengajukan, kita mungkin punya reng-rengan mau seperti apa perusahaan kita jangka panjangnya ke depannya mulai difikirkan visinya. Kemudian juga misinya. Misinya mau apa? Misinya itu sebenarnya adalah penjabaran dari visi itu ya, langkah-langkahnya seperti apa. Jadi seperti itu. Ini ada contohnya ya, contohnya dari misi ada di sini menerapkan JPPOB, memperkerjakan karyawan yang terlatih, halal seperti itu. Itu adalah misinya. Itu penting ya kita apa namanya visi dan misi ya karena memang untuk ini apa namanya penjabaran dan orientasi kita ke depannya seperti apa itu penting ya untuk meningkatkan tanggung jawab, rasa memiliki gitu-gitu. Standar kerjanya seperti itu penting kita apa namanya kita rumuskan dari sekarang untuk penyusunan dokumen izin edar tersebut. Ini visinya. Ini karena slide-nya banyak, saya agak cepat gitu nggih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dikepas lebih lanjut. Kemudian ada tim ya, tim CPPOB gitu ya.
Jadi tim TPOBW itu harus kita apa namanya ada di SK-kan gitu nggih. Teman kalau memang usahanya masih sedikit masih kecil gitu, enggak apa-apa minimal 2 orang gitu. Kerja satu tuh sudah bisa apa namanya bisa dirumuskan sebagai timnya. Jadi nanti semua pekerjaan bagi habis oleh kita sebagai pemilik dan 1 orang pegawai tersebut. Ini apa namanya kalau memang sudah apa namanya banyak mungkin karyawannya banyak nanti perlu apa namanya pemikiran lebih lanjut lagi gitu. Jadi itu izin edar tidak hanya untuk perusahaan yang sudah banyak karyawan tidak, tapi walaupun 1 orang sudah bisa untuk dilakukan izin edar. Nanti kita akan mengupas ini nggih, lokasi 17 poin ini nggih, lokasi, bangunan, fasilitas sanitasi, mesin, bahan, pengawasan proses, produk akhir, lab, karyawan, pengemas, label, penyimpanan, pemeliharaan, pengangkutan, dokumen, pencatatan, pelatihan dan penarikan. Seperti itu. Pelan-pelan kita pelajari nggih, apa jadi sepertinya supaya jenengan tidak awang-awangan terlebih dahulu nggih. Yang pertama, ini tadi ya, tim ya, dibuatkan tim SK-nya supaya seperti itu. Bagian apa namanya penanggung jawab, penerima bahan baku. Nah, sisi dicontohkan ini ada 3 orang lah, seperti itu. Jadi 3 orang sudah bisa mewakili. Tapi kalau minimal 2 orang sudah bisa. Jadi pokoknya pekerjaannya sudah dibagi habis oleh 2 orang tersebut. Apa namanya mendistribusikan dan bakunya itu dan produk akhirnya seperti apa, mau apa gitu. Nama produknya apa, bahan bakunya, komposisi bahan bakunya seperti apa, di komposisinya ini ya. Ini juga menentukan ya. Jadi seperti kita ketahui contohnya aja kalau sosis ayam sama sosis kombinasi. Kalau sosis ayam itu bahan bakunya tidak lebih dari minimal 35%. Kemudian tapi kalau kombinasi itu bahan bakunya 20% ayam saja sama lainnya berupa daging itu sudah bisa dinamakan kombinasi seperti itu. Jadi itu bahan baku itu menentukan ya, menentukan produk akhirnya seperti apa. Kemudian kemasan bahan bakunya, lama penyimpanan di gudang, cara transportasi, cara menyimpannya, persyaratan SNI, persyaratan lainnya. Jadi setiap produk kita nanti ada persyaratan SNI gitu ya, seperti itu ya. Jadi umpamanya saya contohkan kemarin saya nugget gitu. Nugget itu sudah ada SNI-nya mau seperti apa. Nanti ada kita pelajari apa namanya produk kita nanti dibuka di buku ini SNI ya, ada semuanya nomornya seperti apa, produknya bagaimana kriterianya itu ada di SNI. Ini ya, nah, seperti ini. Jadi kita mendeskripsikan dan produk akhir dan bahan baku ini memang ada manfaatnya. Jadi semuanya itu di apa namanya tidak semata-mata sekedar untuk penempelan ini apa namanya label itu enggak, tapi ternyata memang ada manfaatnya untuk pemenuhan regulasi, konsistensi kualitas bahan baku, acuan saat pembelian seperti itu. Jadi bahan baku yang kita gunakan supaya menghasilkan produk yang sama ya seperti itu. Standar mutunya ada. Jadi tetap konsisten gitu. Umpamanya seperti mungkin kalau gula kan ada gula yang putih sama gula yang agak ini ya putih yang enggak itu yang enggak begitu putih ya seperti itu. Kita itu yang pakai itu yang mau yang pakai seperti apa gitu itu terus kita apa lakukan seperti itu. Kemudian juga produk akhirnya mungkin produk akhirnya perlu quality control gitu ya seperti itu sebelum dilepas pasar kita tetap ada quality control dari produk tersebut. Nah ini ya selanjutnya adalah definisi bahan baku ya. Jadi maksud bahan baku itu apa? Ternyata bahan baku itu adalah bahan baku utama dan bahan baku ingredient lainnya. Kemasan bahan baku. Bahan baku utama bahan baku ini adalah bahan baku yang terbesar ya, jadi yang paling utama. Kemudian bahan ingredient adalah BTP, bumbu, kemudian kemasannya mau seperti apa ini ya nanti kita bahas lanjut.
Lanjut saja. Nah, kemasan ini kemasan ini. Nih, kemasannya itu mau kertas gelas atau plastik atau karton, kaleng, aluminium foil dan lainnya. Kemudian dibagi lagi mau kemasannya primer, sekunder dan tersier. Primer itu yang langsung bersentuhan dengan makanan ya seperti itu. Jadi mungkin diwadahi ada wadah dulu satu pertama yang langsung masuk makanan plastik gitu ya. Kemudian dari plastik itu nanti ada supaya ada finishing lagi, ada apa kertasnya lagi seperti itulah itu berarti sekunder seperti itu. Kemudian ada lagi diplastiki lagi, di kartoni lagi lah ini tersier seperti itu. Jadi itu kita apa namanya kita pikirkan mana yang mau kita jual produknya itu kemasannya pakai apa seperti itu. Nah ini contohnya nggih, contoh dari bahan bakunya. Jadi nanti produk apa dokumennya seperti ini ya, contoh dokumennya nanti. Nanti dokumen ini hanya apa namanya kita terangkan cara membuat dokumennya itu seperti apa gitu. Ini ya seperti bahan bakunya pisang, bahan ingredientnya keju, garam, vanili, minyak goreng. Kemudian juga kemasannya. Nah, plastiknya itu model kemasan ukuran apa? Mungkin kan kadang yang di pasaran itu bervariasi ya, bervariasi itu apa? Bervariasi kemasannya. Kita mau kemasan yang seperti apa? Kemudian ini ya, lanjut ke nah, ini deskripsi bahan baku pisang. Nah, tadi setiap bahan baku yang kita pakai itu akan kita deskripsikan seperti itu. Kita rinci seperti itu. Ini kalau pisang, pisang nangkanya seperti pisang, pisangnya pisang nangka gitu. Kemasan bahan bakunya apa? Jala atau plastik. Waktu kita beli itu waktu itu pisang itu seperti apa. Kemudian kita menyimpannya pisang itu dari beli sampai masak itu berapa lama? Dipakai 3 hari. Mendapatkan pisangnya pakai transportasi apa? Kendaraan umum. Cara menyimpannya gimana? Di apa namanya di rak tertutup. Nah, ini ternyata ada standar SNI juga seperti ini. Nih nanti ada ini ya, nanti apa ada apa peraturan lagi nanti akan apa namanya tidak kita pelajari tapi kita akan apa namanya kalau dibutuhkan tentang SNI ini nanti akan kita beritahukan persyaratan lainnya dan sebagainya. Ini contohnya nggih. Contoh produk akhirnya. Lah ini produk akhirnya tadi kan bahan baku. Bahan baku dirinci ya, nanti bahan baku dirinci umpamanya ketika pisang, pisangnya dirinci. Ternyata memakai vanila, vanila apa-apa dirinci juga. Mungkin pakai minyak goreng. Jadi tadi apa namanya bahan baku tadi nanti ada perinciannya seperti itu. Setiap bahan baku yang digunakan ada di rinciannya yang tadi seperti ini. Rinciannya ya. Yang tadi itu semuanya dirinci ya. Ini contohnya aja pisang ya. Nanti kalau pakai minyak gorengnya juga diisi seperti ini. Nanti juga ini ada persyaratan SNI regulasinya juga diisi, minyak gorengnya seperti apa itu ada. Semuanya diisi nggih, dirinci seperti itu. Itu kalau untuk izin edar nggih seperti itu. Ini produk akhirnya ya. Produk akhirnya bibit pisang keju. Caranya di mana? Di penggorengan. Komposisi akhirnya apa? Pisang, keju, garam, vanili. Cara penyimpanan dan penyajiannya apa? Langsung dikonsumsi. Kemasannya apa? Ternyata ini pakai kemasannya satu dikemas dalam satu ya, apa namanya? Satu ukuran gitu. Kedaluarsanya berapa? 3 bulan. Sasaran konsumen umum. Nah, ini kendaraan mendistribusikannya ya seperti itu. Ternyata ini ya standar mutunya apa? Nah ini setiap ini apa namanya setiap produk nanti kita cari ya ada cemaran ya cemaran kimia, cemaran logam seperti itu ada ini ya apa namanya aturannya seperti ini. Jadi setiap dokumen nanti dirinci standar mutunya seperti apa, regulasinya seperti apa, ini ada rinciannya. Ini teorinya ya, teorinya lah. Terus kemudian kalau prakteknya dalam bentuk eh, dokumen nanti ada di bawahnya sebentar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nih. Nah, gini nih. Nanti kita screenshot SNI-nya seperti ini. Nah, ini dalam dokumennya seperti ini. Tabel SNI ya. Jadi seperti semuanya ada SNI-nya ya. Jadi penaget itu sudah ada SNI-nya.
Ya, pangan olahan yang wajib didaftarkan di POM. Ternyata apa aja? Pangan olahan yang dijual dalam kemasan eceran, pangan sertifikasi, pangan wajib SNI lah ini ya, wajib SNI ini, produk wajib SNI, pangan program pemerintah, pangan yang ditujukan untuk uji pasar, pangan tambahan pangan. Mengidentifikasi potensi bahaya dan cara pencegahan. Kemudian lebih dahulu kita apa namanya kita pada cemaran ya, sebenarnya itu ada cemaran ya, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui atau mungkin saya refresh kembali. Jadi ada cemaran fisik, cemaran kimia, sama cemaran biologi. Intinya sebenarnya seperti itu. Jadi makanan itu mesti kalau nggak kena fisik, kimia, ya biologi seperti itu. Jadi semua dibagi ya, biologi itu. Mikrobiologi itu ada bakteri, virus, itu masuk ini ya. Jadi Salmonella, E. coli, satu lagi Clostridium itu masuk cemaran biologi. Kalau kimia ini borak, pewarna, formalin itu masuk borak. Masuk kimia. Kalau fisik rambut, kotoran, bangkai, batu sedes. Jadi semua ini kita juga ada peraturan ya, peraturan regulasinya ini ya. Jadi PRK, BPOM, Perperin sama Permen KB, Permentan seperti itu. Nah, ini identifikasi ini jadi disesuaikan dengan pengendaliannya. Jadi nanti tetap ada kita buka tabel ya, tabel cemaran tuh ada juga seperti itu. Nah, ini diidentifikasikan cemarannya apa. Ya, cemaran kimia. Nah, juga apa namanya dirinci juga cemarannya ya. Sebetulnya kan ini umpamanya tadi ternyata memakai vanila atau memakai perasa. Nah, cemarannya itu apa aja? Nanti dirinci. Setiap bahan itu juga dirinci ada cemarannya gitu. Cemaran kimia itu contohnya ini ya, dipastikan berasal dari bahan yang tidak tercemar. Kemudian dipastikan ini peralatan proses produksi terbuat dari bahan yang bebas dari logam berat. Kalau cemaran fisik seperti ini. Jadi nanti dituangkan dalam dokumen itu setiap bahan itu bahannya dibeli di apa, mereknya apa, kemudian didapat dari mana itu diterangkan juga seperti itu. Juga cemarannya seperti apa itu dirinci semua dalam dokumen. Juga pemanggan atau pemasoknya, nah seperti itu. Kita ketelusuran bahan ya, bahannya itu didapatkan dari mana itu juga dirinci juga seperti itu. Nah ini ya, nah ini contohnya dokumennya seperti ini. Nah ini seperti ini. Jadi umpamanya seperti tadi ya, pisang nangka, keripik pisang tadi didapat dari mana? Ini kode ini kalau kode pemasok ini kita yang buat nggih, mau di apa namanya sesuai dengan kita mungkin inisial gitu boleh seperti itu. Nama pemasoknya siapa? Pak Walio Pertanian, barang disuplai pisang nangka, alamatnya ditulis, nomor HP seperti itu. Kemudian diantar kesepakatannya, mau kesepakatannya apa? Mau diambil sendiri atau diantar itu tergantung kesepakatannya. Kemudian dapatnya minyak goreng dari mana gitu. Alamatnya, nomor HP-nya gitu. Ternyata sudah ini ya, sudah bermerek gitu ya minyak gorengnya. Jadi sudah ada. Nanti ini didapat dari ini ya, dari apa namanya dari yang tertera ya, umpamanya minyak kita, mungkin minyak kita kan sudah ada standar SNI-nya seperti itu. Kemudian vanili ini di antara seperti itu ya. Jadi setiap bahan dituangkan di sini, dijelaskan seperti itu. Ini juga jangan lupa loh ya, banyak Jebres digital printing lah ini kemasannya jadi tidak sekedar bahan ya, tetapi kemasannya juga plastiknya dibeli dari mana, kemudian kalau pakai label apa namanya dapatkan labelnya itu nyetakkannya di mana seperti itu. Keterangannya, kesepakatannya, printingnya harus jelas gitu. Ini semuanya disepakati di sini gitu, kesepakatannya.
dituangkan di sini. Ini contoh saja nggih, bisa di apa namanya diganti sesuai kesepakatan yang sebelumnya. Sekarang tujuan ya lah ini tujuan dari pengguna produk ini perlu dicantumkan juga gitu. Maunya itu seperti apa namanya umurnya simpannya kapan, kemudian lama dipakai konsumen seperti apa, kondisi yang disarankan gitu, petunjuk penggunaan. Ini penting ya seperti itu ya. Jadi apa namanya ini penting juga. Jadi ini juga nanti tuangkan dalam dokumen apa namanya kalau mau persen perizinan itu tuangkan seperti itu. Jadi konsumen supaya tahu apa namanya cara memakai mengkonsumsinya seperti apa gitu. Kalau ini yogurt langsung dikonsumsi. Mungkin kalau seperti kalau nugget itu mungkin apa dimasuk di apa nah dikeluarkan di freezer, ditunggu berapa lama, kemudian baru digoreng sampai kekuningan. Dan seperti itu dituangkan juga di sini. Kemudian target konsumennya seperti apa, maunya konsumennya itu ini kalau anak-anak kecuali bayi lah itu dituangkan juga. Kalau segala umur berarti dituangkan di sini seperti itu. Jadi benar-benar rinci nggih. Ini dokumennya tadi ya, sudah ya. Identifikasi pemasok sudah, lanjut ke sini. Jadi semua ya, dokumen itu kita rinci ya. Jadi mulai bahan. Jadi kalau bahannya memang ada 10 bahan ya kita nanti setiap bahan itu ada 10 dokumen, 10 dokumen yang apa namanya perincian bahan itu seperti itu. Kemudian setelah bahan produk akhir pemasok ya bahan produk akhir pemasok lah baru kita ke diagram alir ini. Keripik pisang itu dia ada diagram airnya. Pisangnya di apa namanya dicuci dulu, kemudian baru dikupas, kemudian baru diiris. Nah, itu dituangkan di sini nggih. Dibuat setiap spesifik produk meliputi semua langkah prosesnya. Satu diagram alir dapat digunakan untuk beberapa item dengan kategori proses jenis. Memungkinkan analisa bahaya pada setiap langkah. Nah, ini digunakan simbol-simbol ya. Nanti dokumen-dokumen itu nanti dikirim dalam bentuk PDF. Ini, G. Ini ada simbol-simbolnya. Misalnya, langkah-langkahnya seperti ini. Arus bahan ini ya, anak panah gini, G. Diagram arirnya. Nah, seperti ini, G. Nah, ini contoh aja, G. Contoh nanti kalau dengan produknya apa, walaupun sederhana mungkin tetap pakai, G. Mungkin kalau jamu apa jamu sir apa itu ya jamu itu kan juga itu kan sekarang sudah pakai MD lah itu tetap di langkah-langkahnya seperti apa ada pengupasan, pencucian, pengirisan ini kemudian divakum seperti ini. Kemudian dikemas, pengemas, kemudian disimpan. Nah, seperti ini. Tetap dijelaskan secara rinci. Ini tambah ini ya mungkin yang apa ya apa produk yang begitu kompleks. Nah, seperti itu pakai ini. Kemudian mendesain ruang produksi ya. Dengan proses ini ruang produksinya seperti apa ya. Jadi mungkin kalau di sini bayangan kita mungkin kayak sebuah pabrik gitu ya, tapi ternyata tidak ya. Jadi mungkin kalau memang masih sederhana industri kita, umpamanya kita masih mempunyai satu kamar ya. Jadi intinya kalau BPOM itu apabila produknya itu sudah terpisah dengan rumah tangga. Dapur-dapurnya milik itu sudah nggak nyampur gitu ya. Dan itu bisa dilakukan di apa namanya di kamar gitu ya. Umpamanya kita punya satu rumah, dapurnya sendiri, tapi kita pengen apa namanya mempunyai izin BPOM, ada kamar tersendiri yang khusus dibuat untuk proses produksi gitu ya. Mungkin kamar depan gitu dipakai proses produksi.
produksi. Yang jelas yang penting ini ya, yang penting itu tidak sama aliran bahan baku sama orang masuk nggak sama. Mungkin bahan bakunya dilewatkan jendela gitu bisa ya. Kemudian ini bisa di meja-meja gini ya. Ini tataan meja ya. Jadi yang jelas tidak ada kontaminasi atau silang dari antara bahan baku sama bahan jadi gitu ya. Jadi bahan bakunya itu ditaruh di meja ini, kemudian satunya proses pengolahan ini berupa meja-meja, gitu bisa ya. Mulai pengolahan meja satu, pengolahan apa namanya eh, pengirisan, kemudian baru yang satunya ini pengolahan wajannya, di sini mejanya, kemudian sampai sini pendinginan, terus kemudian sampai sini pengemasan, terus sampai sini nanti ada lemari untuk penyimpanan barang yang sudah jadi seperti itu. Itu bisa seperti itu. Yang jelas tidak sama dapurnya, tidak campur antara proses produksi dengan dapur eh, usahanya, dapur pemiliknya gitu, tidak campur seperti itu. Oke, ini dah. Nah, seperti ini contohnya aja, nggih, contohnya aja seperti ini. Jadi ada ruangan. Ini saya bisa berupa meja-meja, nggih. Jadi seperti yang terangkan tadi, bisa berupa meja-meja. Yang penting kita jelas alurnya ya. Ini ada ini ya alurnya dibedakan juga ya. Alur barang, alur sampah, sama alur orang ya seperti ini ya. Jadi ada apa namanya anak panahnya lain-lain warnanya ya. Ya, seperti contoh ini kalau sampah warnanya merah, kemudian kalau barang warnanya hijau, kalau orang warnanya ini. Jadi tetap kita apa namanya anak panahnya beda-beda seperti itu. Jadi benar-benar dokumen ini benar-benar detail ya, mulai bahan, mulai apa namanya proses produksi sampai nanti penyimpanannya itu juga detail. Ini yang perlu kita ingat, ya ini yang perlu kita ingat tuh apa? Bahan baku tidak bercampur dengan produk jadi, alur produksi dan alur karyawan linier tidak bersilangan. Letak peralatan produksi harus sesuaikan arah dan runutan proses produksi dan diagram alir. Pastikan ukuran sesuai kondisi di lapangan. Perhatikan arah membuka pintu seperti itu ya. Jadi arah membuka pintu ya, jadi diperhatikan juga ya. Jadi pintu toilet, kemudian pintu produk itu seperti apa mau, maksudnya pintunya itu larinya ke depan atau larinya ke dalam ya, keluar atau ke dalam, maksudnya seperti itu. Nah ini ya, ini perlu juga kita ini membuat SOP. SOP prosedur, instruksi kerja, dokumen penunjang seperti itu. Itu SOP-nya standar prosedur itu seperti apa? Nah, ini ya. Nah, maksudnya seperti ini. Ini apa namanya persyaratannya, langkah-langkahnya. Lah, kemudian ininya apa namanya? Jadinya seperti ini jadinya ya. Kalau tadi yang di atas itu teorinya seperti ini teorinya. Teorinya SOP itu seperti apa, tetapkan SOP, langkah-langkahnya, instruksi kerjanya seperti apa, tetapkan medianya, tetapkan pelaksananya, terus dokumennya, contoh dokumennya yang ada di bawah ini. Menerima bahan baku, industri kerjanya seperti apa, pisangnya sesuai persyaratan SNI, sesuai persyaratan aneka keripik, masa kedaluarsanya, ini minyak gorengnya ini. Jadi ini apa namanya contohnya ya, contohnya dari dokumen itu seperti ini. Ini tadi ke arah SOP. Nah, sekarang ke proses produksi. Proses produksi itu penanggung jawab produksi lah. Ini ada ininya ya, ada flowchart-nya ya. Tapi dibentuk sederhana juga enggak apa-apa, Bu. Ini contohnya kan memang produk yang memang banyak perlu penanganan ya, maksudnya sudah berkembang gitu. Kalau memang usahanya masih kecil juga disesuaikan ya. Ini hanya contohnya saja.
prosedur penarikannya produk. Nah, ini supaya kadang ada membahayakan mungkin suatu, makanya kita ada kode produksi. Kode produksi penting ya. Jadi juga tidak hanya kode-kode luarsa, tapi kode produksi penting karena juga apa? Suatu saat ternyata ada kesalahan, mungkin kesalahan pada produk kita mengakibatkan keracunan. Penarikan produk itu hanya pada saat itu juga, pada saat apa namanya kode produksi itu. Jadi tidak semua barang yang kita produk itu ditarik, tapi pada saat ditemukan produk yang beracun itu diproduksi pada hari apa, lah seperti itu. Jadi pentingnya kode produksi dibuat itu seperti itu. Ini prosedurnya, ya, prosedurnya apa namanya, proses penarikan produk. Nah, sekarang ini SOP pengolahan keripiknya, SOP-nya. SOP-nya dibuat di checklist ini. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya, penyiapan alat, siapkan baskom dulu wadahnya, menyiapkan alat penyerut pisang, siapkan bahannya, itu dirinci ya. Jadi sepertinya kita mengarang ya, bukan mengarang tapi mengarang sesuai dengan keadaannya sebenarnya gitu ya. Jadi kita apa namanya, kita rinci, benar-benar kita rinci langkah-langkah kita. Goreng pisang pas sudah panas, lagi hangat, kemudian diangin-anginkan dulu seperti itu ya. Jadi pentingnya kita apa namanya, lokasi yang bersih, lokasi yang jauh dari umpamanya dekat TPA lah itu sudah tidak memenuhi lagi ya, dekat tempat tempat sampah. Ketika kita sudah benar-benar meniknikkan bahan dan lain sebagainya sudah steril, sudah apa namanya jauh, ternyata pas mengangin-anginkan bau sampah itu kan mencemari juga ya, seperti itu. Makanya kita perlu juga lokasi yang benar-benar higien seperti itu. Kemudian ke higien dan sanitasi karyawan. Nanti penting juga ya sanitasi karyawan itu diperhatikan karena apa namanya, air itu berpengaruh sekali ya, seperti itu, berpengaruh dengan kebersihan. Jadi kalau apa namanya produk ini standarnya yang dipakai adalah air minum ya, bukan air sumur dan sebagainya, tapi benar-benar air minum. Nah, ini membuat monitor pembersihan. Ini ada dibuat juga Bu, pembersihannya itu tiap apa, tiap minggu atau tiap hari. Mungkin kalau peralatan masak itu dibuat tiap hari ya. Mungkin kalau apa namanya kebersihan yang lainnya itu kebersihan dinding itu dibersihkan tiap apa, itu berkala apa, bisa kita kira-kira sendiri dibersihkan tiap apa, itu ada checklistnya. Yang dibersihkan tiap minggu itu apa aja gitu. Kalau mungkin peralatan masak jelas tiap hari, yang dibersihkan tiap minggu apa aja, nanti dibagi ke semua petugas gitu. Jadi petugasnya itu siapa saja, itu bersihkan apa aja, itu dibagi seperti itu. Sudah ada petugasnya. Nah, itu ya. Itu dokumen yang perlu dipersiapkan ketika kita mau mengajukan izin edar. Mungkin nanti kalau ada akhir sesi, kalau ada pengen ini ya, kalau pengen apa namanya lebih detail lagi, bisa japri saya untuk saya dampingi untuk pengajuan izin edarnya. Itu saja mungkin materi dari saya. Semoga bermanfaat. Bisa dilanjutkan dengan yang saya serahkan ke Mbak moderator. Singgi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuliati atas pemaparan materi. Selanjutnya pemateri kedua yaitu dari Bu Miftahus Solihah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk ya suara saya nggih? Sudah Bu. Oh ya, terima kasih. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak semua, hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan prosedur perizinan untuk izin edar bahan polangan atau produk olahan pangan kita ya. Saya yakin yang di sini semua kan
produsen produk olahan ya Bapak Ibu ya. Adakah di sini yang akan berniat atau ada rencana untuk mengajukan izin edar untuk ini apa namanya MD atau BPOM ya? Bisa dibuka mic-nya kalau misalnya ada yang mau izin edar, daftar untuk izin edar. Ada di sini Bapak Ibu semua? Bu Anita. Selain Bu Anita ada lagi? Bu Anita produknya apa ya? Saya pizza, Bu. Frozen. Oke, siap. Ya. Nanti insya Allah Mbak Yuli dan saya siap untuk mendampingi ke baik secara online. Kalau misalnya kita satu kota bisa offline. Kalau luar kota, tempat tinggalnya di mana Bu Anita? Maaf, Ponorogo, Bu. Oh iya, nanti bisa langsung offline dengan Mbak Yuli ya untuk follow up perizinan izin edar untuk MD ya. Oke, kita mulai materi hari ini tentang izin edar BPOM. Minta tolong Bu Yuli untuk share materi ya. Next Mbak Yuli. Next ya Mbak Yuli. Ya, lanjut. 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 Ya. Jadi Bapak Ibu semua, untuk masalah legalitas usaha, saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak semua sudah tahu ya. Jadi untuk legalitas usaha itu ada beberapa macam. Yang pertama yang pasti insya Allah kita sudah punya semua adalah NIB, nomor induk berusaha, kemudian PIRT, kemudian BPOM atau yang biasanya kita sebut dengan MD atau ML, terus selanjutnya adalah sertifikasi halal, dan kemudian yang terakhir adalah izin edar untuk SNI. Jadi ada produk-produk yang memang harus mempunyai registrasi SNI ya, kayak misalnya minyak, tepung, kemudian air mineral itu harus menggunakan izin edar yang wajib SNI ya Bapak Ibu. Itu yang harus kita pahami semuanya. Jadi nanti ibu-ibu yang sedang punya produk pangan olahan itu bisa memetakan apakah produk saya ini nanti izin edarnya itu cukup menggunakan PIRT saja atau wajib BPOM atau pakai MD atau ML begitu ya. Lanjut. Ya, ini yang cara yang paling mudah untuk memetakan apakah pangan olahan yang kita produksi itu nanti izinnya itu pakai PIRT atau harus pakai BPOM atau MD dan ML. Itu yang pertama adalah tempat usaha dari produk kita itu masih jadi satu sama dapur kita ya Bapak Ibu untuk PIRT. Untuk yang kedua adalah pangan olahan yang diproduksi secara manual hingga semi otomatis.
Jadi kalau untuk secara umum, semua pangan olahan yang harus PIRT itu ada di Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi PIRT ya. Nanti mungkin bisa di-searching sendiri, apa sih produk-produk yang harus PIRT atau misalnya cukup kita bisa mengedarkan tanpa harus pakai izin edar gitu. Kemudian yang kedua, produk olahan pangan yang harus memiliki izin edar BPOM atau MD dan ML itu adalah kriterianya ada 3 ya. Jadi yang pertama adalah lokasi produksi tersendiri atau terpisah dengan rumah tangga. Jadi cara menilainya gampang. Kalau misalnya kita punya sarana produksi sendiri dan itu terpisah dari dapur kita, maka produk kita wajib MD atau ML ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pangan olahan diproduksi secara manual, semi otomatis, otomatis dengan teknologi tertentu seperti UHT, pasteurisasi atau retorts. Kemudian yang ketiga, jenis pangan terdiri dari seluruh jenis pangan olahan. Kalau lebih gampangnya adalah semua makanan minuman yang ketika di suhu ruang itu bisa lebih dari 7 hari, itu wajib MD dan atau ML. Lanjut. Oke, lanjut. Ini kita detailkan lagi ya Bapak Ibu untuk daftar pangan yang cukup untuk PIRT saja ya. Jadi ini kalau misalnya nanti pasca webinar ini Bapak Ibu bisa download sendiri atau searching apa namanya peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 ya tentang pedoman pemberian sertifikat produk pangan industri rumah tangga. Jadi yang pertama adalah hasil olahan daging kering ya. Jadi hasil olahan daging kering itu ada abon daging, dendeng daging, kemudian paru, kerupuk kulit, rendang daging, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua adalah hasil olahan ikan kering. Ada abon ikan, ikan kering, ikan asin, ikan asap, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah hasil olahan unggas kering. Misalnya adalah abon unggas, unggas goreng, dendeng, rendang unggas, dan sejenisnya. Oke, lanjut. Yang keempat adalah hasil olahan sayur ya, ada acar, asinan sayur, manisan sayur, jamur asin atau kering, sayur asin kering gitu. Kemudian yang kelima, hasil olahan kelapa, misalnya kelapa parut kering, geplak, serunding kelapa dan sejenisnya. Kemudian ada tepung dan hasil olahannya bihun, biskuit, Dodol, kerupuk, brem gitu ya. Untuk selanjutnya minyak dan lemak, minyak kacang tanah, minyak kelapa, minyak wijen, begitu. Lanjut. Untuk produk selanjutnya adalah selai, jelly, dan turunannya. Kemudian ada gula kembang gula, dan madu ya, kayak gula merah, kembang gula atau permen, kembang gula coklat, gulali, begitu. Dan kopi dan teh kering. Kemudian ada bumbu ini macam-macam, bumbu masakan kering, bawang goreng, kemudian kecap asin atau manis, saus cabai, gitu. Lanjut. Rempah-rempah ya, rempah-rempah misalnya bawang merah kering, bawang putih kering, cabai kering, cengkeh kering, jamu kering, semuanya wajib izin edar ya, PIRT. Kemudian minuman serbuk kopi, minuman serbuk berperisa, minuman serbuk kopi gula, minuman serbuk tradisional. Dan ini ada yang membedakan Bapak Ibu. Kadang-kadang kan masih kembali ke yang tadi, Mbak.
Yang minuman serbuk ya. Kalau minuman serbuk itu hanya sekedar fungsinya untuk minuman tanpa ada klaim misalnya bisa menguruskan, bisa menggemukkan, bisa memutihkan, ada kan ya kayak minuman kolagen gitu yang bisa membuat wajah jadi putih sekian persen begitu. Kalau ada klaim kesehatan atau klaim terhadap produk tersebut maka bukan lagi PIRT ya Bapak Ibu, harus menggunakan izin edar MD gitu, itu bedanya. Tapi kalau misalnya hanya sekedar minuman serbuk yang rasa-rasa itu cukup menggunakan PIRT. Untuk rempah-rempah sudah, dan yang selanjutnya adalah hasil olahan buah seperti keripik buah, kemudian buah yang dikeringkan, ada asinan buah, pisang sale, wajik, itu semua PIRT. Oke, next. Oh, terakhir ya, hasil olahan biji-bijian. Oke. Next, ini adalah, ya, lanjut. Lanjut. Lanjut, Mbak. Ini. Yang tadi. Ya. Jadi ini lebih singkatnya seperti ini ya Bapak Ibu, yang produk yang tidak harus menggunakan izin edar MD yaitu yang pertama masa simpan kurang dari 7 hari, kemudian yang kedua diimpor dalam jumlah kecil, yang ketiga digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku. Jadi kalau dia itu hanya sebagai bahan baku cukup menggunakan PRT. Kemudian yang keempat, pangan olahan dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung pada konsumen akhir. Artinya dia tidak ke end user gitu. Kemudian yang kelima, diolah dan dikemas di hadapan pembeli. Kayak misalnya kita jualan bakso, kemudian jualan apa namanya itu es kacang hijau kayak gitu, tidak harus menggunakan BPOM atau izin edar BPOM. Kemudian yang keenam adalah pangan siap saji ya, seperti tadi itu ya, ada mie kayak gitu itu tanpa harus menggunakan izin edar, cukup izin berusaha. Oke, lanjut. Dan selanjutnya setelah PIRT ini adalah pangan yang wajib daftar di BPOM atau menggunakan izin edar MD atau ML ya. Yang pertama, pangan olahan dijual dalam kemasan eceran. Kemudian yang kedua, pangan program pemerintah. Yang selanjutnya adalah pangan fortifikasi. Yang keempat, pangan yang ditujukan untuk uji pasar. Yang kelima, pangan wajib SNI, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah pangan yang mengandung BTP atau bahan tambahan pangan. Jadi kalau misalnya kita mau jualan ini ya, apa namanya, minuman kunyit gitu ya. Kalau misalnya itu hanya siap saji, kemudian ada pembeli baru kita nyiapkan, itu cukup PIRT. Tapi kalau dia bisa di suhu ruang lebih dari 7 hari atau ternyata dia pakai pengamen, berarti dia harus izin edarnya pakai MD atau ML. Gitu nggih. Lanjut, Mbak. Oke, ini lanjut ke prosedurnya ya. Pendaftaran MD atau ML itu harus seperti yang tadi sempat sudah di-spill sama Bu Yuliati, jadi yang termasuk yang ini apa, yang diajukan untuk pangan olahan termasuk yang memiliki perbedaan dalam jenis pangan, komposisi, desain label, jenis kemasan, nama atau alamat dari produsen dari produk tersebut, begitu. Oke, lanjut. Ya.
capek-capek ngurus izin edar saja, padahal kan kita itu sudah yang namanya usaha itu kan sudah banyak effortnya gitu ya. Kenapa harus pakai izin edar dan apa fungsinya untuk usaha kita sebenarnya ketika kita memiliki izin edar gitu. Dan dijelaskan di sini ya Bapak Ibu, yang pertama adalah produk dapat beredar secara legal sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Artinya kalau jenengan sudah ada izin edarnya itu sudah nggak was-was lagi kalau misalnya kita mau nitipkan ke Alfamart atau produk kita mau di lebih luas lagi jangkauan marketingnya, misalnya mau keluar kota, itu sudah tidak was-was lagi kalau misalnya itu kedapatan BPOM ternyata tidak ada izin edarnya, kita sudah tidak was-was lagi karena sudah ada izin edarnya. Kemudian yang kedua, produk pangan memenuhi persyaratan keamanan mutu dan gizi pangan. Jadi ada syarat yang harus ditetapkan oleh BPOM ya, bahwa setiap produk yang memiliki izin edar itu wajib memenuhi 3 hal ya. Aman, kemudian bermutu tinggi, kemudian bergizi. Dan ketika kita sudah memiliki izin edar itu berarti untuk konsumen atau masyarakat secara umum berarti sudah menaruh keyakinan bahwa produk yang dikonsumsi itu adalah produk yang aman, bermutu, dan bergizi. Itu salah satu fungsi kita harus memiliki izin edar untuk produk olahan kita. Yang ketiga adalah meningkatkan daya saing produk panganan. Otomatis kalau kita punya izin edar, otomatis punya nilai lebih ya kan, dibanding produk-produk yang kalau misalnya, apalagi produk-produk seperti air mineral, misalnya kita punya produk, kalau tanpa BPOM, otomatis ketika itu beredar di lingkungan yang bukan kalangan sendiri, otomatis akan ada kemungkinan ditarik kembali oleh BPOM ya. Jadi kita punya daya saing, bisa menjual lebih jangkauan lebih luas ya. Yang nomor 4 adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ada izin edarnya otomatis masyarakat pun akan yakin dan percaya bahwa produk kita sudah memenuhi standar BPOM, yaitu aman, bermutu, dan bergizi. Selanjutnya adalah memperluas pasaran produk pangan di dalam maupun luar negeri, sudah saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir adalah mendapatkan nilai tambah pada produk pangan. Ini secara otomatis ketika kita sudah bisa mencantumkan izin edar kita, akan memiliki nilai lebih, value-nya akan lebih di hadapan konsumen, dan otomatis ketika konsumen memilih produk ya, produk satu belum ada izin edar, produk yang lainnya ada izin edar, otomatis saya yakin dia akan lebih memilih produk yang memiliki izin edar begitu. Lanjut. Ini bocoran tarif ya. Ini nanti untuk yang mengajukan MD atau ML bisa itu di detail lagi mendapatkan informasi ini cuma sekilas saja, memang ada tarifnya. Dan kabar gembiranya adalah untuk UMK ada potongan 50%. Next. Next, Mbak. Ya, ini kabar gembiranya adalah produk untuk UMK ini masih ada diskon 50%. Jadi kalau kisarannya 500.000 berarti kita cukup mendaftar 250.000, tapi itu di luar kayak misalnya biaya untuk uji lab itu di luar itu ya. Ini untuk pendaftaran ke BPOM-nya saja. Monggo lanjut. Ya, ini kita ke ini ya, ke prosedur untuk pembayaran. Bisa ini melalui
aplikasi ya, kemudian ke petugas verifikasi, baru mendapatkan kayak apa namanya struk gitu, guys. Itu nanti yang akan kita upload ke kalau kita sudah masuk atau sudah pengurusan perizinan begitu. Atau kalau misalnya yang mau cash bisa langsung ke ini ya kantor pos atau teller begitu, guys. Gitu. Jadi ada dua pilihan, cash atau bisa melalui m-banking dan ATM gitu. Lanjut. Ya ini sekilas saja untuk pembayaran melalui elektronik. Lanjut, Mbak. Oke, yang jelas surat izin edar ini berlaku untuk 5 tahun ya dan bisa dilakukan perubahan ataupun perpanjangan. Lanjut. Oke, lanjut. Ini nanti terkait dengan produknya Bapak Ibu bisa di ini ya, dipetakan manakah yang termasuk kategori untuk tingkat risiko ya. Jadi ada beberapa kategori. Kalau misalnya semakin banyak yang kita sebutkan di produk kita, berarti bisa jadi masuk ke tingkat risiko yang lebih tinggi gitu ya. Jadi ada beberapa kriteria, misalnya target konsumen, kemudian pencantuman klaim, fungsi atau manfaat dari produk kita, kemudian proses produksi tertentu kayak seperti penggunaan apa namanya teknologi UHT atau pasteurisasi begitu ya. Kemudian penggunaan bahan tambahan pangan dan penggunaan bahan-bahan tertentu itu mempengaruhi tingkat risiko dari produk kita. Lanjut. Ini lebih didetailkan lagi ya Ibu semua ya. Jadi ada tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Untuk yang tinggi itu pangan untuk konsumen dengan keperluan gizi khusus atau penyakit tertentu. Contoh, susu formula untuk bayi, atau pangan tambahan untuk olahragawan. Kayak kalau kita tahu misalnya produk khusus untuk ini ya, minuman suplemen untuk olahragawan, begitu itu termasuk tinggi. Karena memang ada tambahan-tambahan klaim, juga pengkhususan terhadap konsumen tertentu yang apa namanya bisa mengkonsumsi dari produk tersebut. Kemudian untuk yang sedang, kategorinya adalah pangan yang berklaim, kemudian ada rekayasa genetik, menggunakan iradiasi, kemudian ada pangan organik, pangan dengan bahan baku tertentu, misalnya ada bumbu atau herbal, kemudian pangan perisa, atau pangan dengan BTP yang termasuk dalam daftar BTP ini ya, daftar yang sudah ditetapkan oleh BPOM. Dan pangan untuk yang kategori rendah adalah pangan dengan BTP selain yang termasuk dalam daftar yang sudah ditetapkan di BPOM, dan yang sangat rendah adalah pangan tanpa penggunaan BTP. Itu kategori berdasarkan risiko ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini untuk langkah-langkahnya yang harus kita lakukan ketika pengurusan izin edar ya, Bapak Ibu. Cara memperoleh izin edar di Badan POM, Bapak Ibu bisa pertama yang harus dilakukan adalah registrasi akun terlebih dahulu ya, untuk mendapatkan user ID dan password. Setelah mendapatkan user ID dan password, lanjut kemudian ke registrasi pangan olahan.
Dan di situ nanti input data-data yang terkait dengan dokumen perusahaan, kemudian terkait dengan produk yang didaftarkan. Baru kemudian ketika sudah mentransfer atau membayar biaya itu baru keluar nomor izin edar, begitu ya. Alurnya seperti itu. Lanjut. Ya, ini untuk alur proses pendaftaran ya, bisa seperti ini. Yang file selanjutnya saja. Next. Bukan, Mbak. Dalam. Next, Mbak. Ini. Yang minta tolong yang saya kirim yang awal tadi itu Mbak, yang ada 3 halaman itu di-share ya. Sudah Mbak Yuli? Oke. Ya. Yang PPT tadi yang terakhir. Iya. Ini ya prosedur untuk registrasi pangan olahan. Jadi Bapak Ibu bisa, yang pertama kali dilakukan adalah registrasi akun perusahaan seperti yang saya sampaikan tadi dengan membuka web dari BPOM, erekpom.id, kemudian kita input data perusahaan dan produk, kemudian upload dokumen pendukung, dan tunggu tim evaluasi akan memverifikasi. Selanjutnya adalah kita akan mendapatkan user ID dan password. Untuk langkah kedua adalah registrasi produk kita. Jadi nanti setelah dapat akun dan ID kita sudah ada, itu kita langsung daftar ke erekpom.id dan login sesuai user ID dan password.
kemudian input data yang dibutuhkan seperti yang salah satunya adalah CPPOB yang dijelaskan oleh Bu Yuli tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah penerbitan surat perintah bayar, kemudian kita bayar sesuai dengan perintah, dan tunggu evaluasi dan verifikasi. Dan yang terakhir adalah kita mendapatkan nomor izin edar untuk MD secara elektronik. Begitu ya rute atau alur dari pengurusan registrasi pangan olahan untuk mendapatkan izin edar BPOM. Terima kasih perhatiannya. Monggo Mbak Moderator. Oke, terima kasih kepada Bu Mista atas pemaparan materi. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo teman-teman yang ingin bertanya kepada Bu Mista atau ke Bu Yuli bisa langsung open mic dan langsung disampaikan pertanyaannya. Monggo silakan. Yang ingin bertanya, silakan bisa langsung open mic dan kenalan dan langsung disampaikan pertanyaannya. Langsung lagi ketemu Bu Yuli dan Bu Mista di sini. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Monggo. Oke, Mbak Anita, silakan Mbak Anita, saya persilahkan. Terima kasih Mbak. Mungkin di sini tidak bertanya ya, hanya saya ya. Saya belum punya keduanya, berarti juga Bu Mista, mohon maaf, kurang jelas suaranya. Bu Mista. Bisa diulangi lagi, ditekan lagi mic-nya. Sudah ya Mbak? Oke, sudah. Sekarang Ini lebih ke sharing ya Bu. Terima kasih waktunya. Usaha saya belum punya keduanya Bu, PERT juga belum punya. Jadi ini baru awal. Ya, yang saya dengarkan sejauh ini saya itu butuh kedua-duanya kayaknya. PERT atau mungkin juga izin edar Badan POM itu tadi ya. Di sini produk saya pizza. Jadi rencana itu ke depannya mau dibuat ke frozen gitu. Nah, itu bagaimana langkah gambaran singkatnya gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Nita. Saya persilakan kepada Bu Mista maupun Bu Yuli untuk menjawab pertanyaannya. Inggih, untuk ya betul memang Bu, kalau pizzanya itu langsung dikonsumsi, itu sebenarnya kayak kita jualan bakso gitu aja ya, tanpa izin edar. Tapi kalau misalnya pizzanya itu mau difrozenkan, itu memang harus menggunakan izin edar dan itu harus BPOM ya, tanpa PERT Bu. Jadi PERT dan BPOM itu salah satu aja yang dipilih. Kalau perusahaan itu otomatis langsung izin edarnya ke BPOM. Langkah yang diambil adalah seperti yang saya jelaskan tadi, bisa langsung daftar melalui EREK tadi ya, yang webnya BPOM tadi. Nanti insya Allah akan dipandu secara privat oleh Bu Yuli untuk pendaftarannya. Disiapkan saja NIB sama NPWP-nya nanti untuk mendapatkan akun dari e-sertifikat. Kalau sudah mendapatkan ID dan password-nya, itu kita bisa langsung daftar untuk memasukkan data perusahaan dan data produk kita untuk mendapatkan izin edar gitu. Jadi langkah yang pertama adalah menyiapkan sarana produksi dulu. Tapi kalau misalnya sarana produksi belum ada, yang jelas daftar bisa, karena untuk menuju proses verifikasi faktual itu biasanya butuh waktu 1 tahun Ibu. Jadi maksudnya begini, kita sudah dapat izin edar,
kemudian kayak istilahnya itu kalau teman-teman dari Dinkes itu kita dipinjemi dulu SIM-nya untuk izin edar, tapi untuk verifikasi faktual biasanya butuh 1 tahun baru mereka turun ke sarana produksi kita. Jadi diurus dulu aja izin edarnya melalui web yang saya sebutkan tadi, dan nanti langsung bisa tanya ke Bu Yuli, nanti didampingi dengan menyiapkan NIB dan NBWP-nya. Gitu. Sudah punya NIB apa belum, Bu? Belum, Bu. Oh iya, nanti saya bantu, Bu, untuk NIB. Terima Persyaratan kasih. NIB. Nggih. Usahanya selain frozen ada lagi, maksudnya mungkin pizza aja, Pak, ada lagi mungkin kadang kan apa tambah usaha apa lagi gitu, enggak ya? Untuk sementara pizza saja yang Oke. butuh izinnya itu. Kalau kecil-kecilan insya Allah nggak perlu. Yang Nggih, nggih. sifatnya pizza aja. Nggih, siap-siap. Ya, terima kasih untuk Bu Anita yang sudah bertanya. Selanjutnya mungkin teman-teman ada yang bertanya lagi, monggo bisa langsung open mic saja. Monggo, mumpung masih ada waktu untuk bertanya. Silakan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, monggo masih ada waktu untuk bertanya langsung ke pematerinya hari ini. Atau sudah paham semua ini? Atau bagaimana? Monggo yang masih ada waktu bisa dimanfaatkan untuk bertanya atau untuk sekedar sharing juga bisa. Sampun nggih, tidak ada yang bertanya. Yang tidak ada yang bertanya Bu ini, mungkin dari Bu Mirta atau Bu Yuli ada yang ingin disampaikan atau closing statement sebelum penutup. Monggo Bu Yuli. Oke, mungkin ini ya, jadi dengan adanya izin edar ini dan pendampingan ini harapannya usahanya makin berkembang seperti itu ya. Jadi kita tetap berusaha untuk mengembangkan usaha, juga ada perizinan ini. Harapannya dengan perizinan ini ibarat orang kalau punya SIM kan aman ya, nyaman ya masuk berusaha itu karena sudah ada izin, sudah ada legalitasnya seperti itu. Jadi dengan adanya izin-izin ini akan semoga menambah sukses dari usaha ini seperti itu. Jadi dengan adanya pendampingan ini juga diharapkan jenengan bisa tidak bingung atau berkecil hati atau kadang dengan melihat dokumennya ternyata harus disiapkan yang banyak, ternyata kita disiapkan untuk pendampingan dan BPOM juga banyak sarana-sarana untuk pengajuan harapan kami kita mendapatkan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan dalam usaha ini. Itu saja dari saya. Mungkin dari Bu Mifta yang disampaikan untuk closing statement-nya. Kalau ya dari saya itu, jadi yang beredar di luaran atau persepsi masyarakat secara umum adalah ketika mengurus izin edar BPOM itu yang pertama adalah ruwet, kemudian mahal, terus itu nggak sempat, ribet. Itu kita
dari Mbak Yuli dan saya itu siap untuk memfasilitasi dan siap untuk mendampingi untuk perizinan BPOM ya Bapak Ibu. Jadi kita skip dulu istilah ruwet dan tidak sempat kemudian atau bingung gitu, insya Allah kita siap mendampingi itu saja. Jadi semangat untuk menambah peluang usaha. Jadi kalau misalnya produk kita itu tanpa ada izin edar itu kan istilahnya kita apa namanya itu berjalan tanpa ada SIM gitu. Tapi kalau sudah punya izin edar kita lebih aman dan lebih value-nya lebih tinggi dan bisa memasarkan dengan jangkauan yang lebih luas. Itu dari sisi bisnisnya seperti itu. Monggo semoga dimudahkan untuk bisa mendapatkan izin edar ya. Amin. Semoga dengan adanya acara ini dapat bermanfaat dan teman-teman semuanya bisa mengurus tadi perizinan tadi sampai selesai gitu ya Bu ya. Insya Allah Bu Yuli dan Bu Mita siap mendampingi sampai teman-teman bisa mendapatkan perizinan untuk dari usahanya masing-masing. Lanjut ke acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup kegiatan acara webinar ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga punya manfaat yang diterima. Dan terima kasih untuk Mita dan Bu Yuli atas waktunya, atas sharingnya hari ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir menyimak. Semoga mendapatkan banyak manfaat dari acara webinar hari ini dan bisa berlanjut ya, manfaatnya bisa berlanjut terus. Nanti sharingnya bisa langsung ke materi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.